Indonesian ancestors already been creative in processing food into a legendary culinary specialties. This culinary art has grown for a long time by utilizing existing food ingredients, especially those that are considered wasted or should not be consumed by the colonial community. The masterpiece of creative process of our ancestors, one of them is processing beef offal for consumption as daily food. As time continues to evolve, contemporary and viral culinary delights are even more diverse. However, consuming beef offal already part of the culture in Indonesia. In this episode, you will be acquainted by a traditional Makassar culinary businessman who has managed to maintain a traditional taste not lost in time. Beef offal culinary originally served as a dish for laborers because offal were usually sold at a relatively cheap price. In the past, in Makassar, cow butchers always received a ration or additional wages, so-called tawana papolonga. This wage is given by the owner of the cow who does not need a certain part of the cow that has been slaughtered. Some of the parts that have been discarded included milk or kandalapo, lato-lato or meat mixed with cartilage, intestine straw or paru lambusu, and hearts. These butchers, called by papolong, then process the wasted parts into alternative and special foods. Kalau palu basah itu banyak orang bilang dulu adalah makanannya kelas pekerja. Kalau dilihat kontennya, isinya, ingredientnya mungkin saja. Tetapi kalau lihat flavornya, lihat bumbunya, tidak bisa. Karena bumbunya ini juga menggunakan hampir semua bumbu. 40 bumbu, 40 rempah juga digunakan untuk membuat. Ditambah lagi satu bumbu yang sangat spesial, yaitu kelapa goreng, kelapa yang disangrai. Kelapa yang disangrai sampai agak menghitam. Dan inilah yang membedakan dengan kuliner yang berbahan dasar daging seperti coto. Sehingga palu basah itu menjadi salah satu menu andalan atau kuliner pakambakna orang Makassar. Rugi kalau kita ke Makassar tidak sempat menikmati palu basah. Around 16th century, Makassar became one of the important trading center cities in the Indonesian archipelago, and spices was an important commodity in trade. Several traders from various regions brought various spices from their respective regions.
This caused culinary in each region tends to be similar, but adapted to food ingredients and natural conditions. For some people, palu basah is called similar to coto Makassar. Both are soupy foods with the main ingredients beef and offal of cow or buffalo. But in fact, palu basah broth is thicker with a brownish appearance. Other than that, main gravy palu basah is roasted grated coconut, or they call it serundeng. This is what makes the distinctive taste of palu basah unique and interesting, and is included in the top 10 culinary tourism icons in Makassar. Palu basah itu dulunya dianggap sebagai makanan untuk kelas menengah ke bawah. Tetapi sekarang dengan variasi kuliner, para chef kita berhasil menemukan ternyata palu basah ini bisa juga diberikan banyak variasi, termasuk bawang goreng. Akhir-akhir ini ditambahkan dengan 1 butir kuning telur, dan ini ternyata mampu memberikan pengayaan rasa yang luar biasa. Butuh taste yang spesial dari seorang chef untuk menemukan rasa yang paling top, dan salah satunya ini palu basah. Palu basah itu dinikmati oleh semua kalangan, oleh pejabat, oleh pedagang, oleh konglomerat pun juga menikmati makanan palu basah. Ya, banyak orang yang sering menjadikan palu basah ini sebagai menu andalan, apalagi kalau lebaran. Pak Yusuf Kalla, Pak Wapres Yusuf Kalla ini kalau lebaran, di rumahnya pasti ada menu palu basah. Dan pemerintah kota pernah membawa palu basah ini dalam sebuah pertemuan dagang, pameran dagang di Barcelona dan di Frankfurt di Jerman, menggunakan palu basah ini sebagai menu andalan untuk dicicipi oleh tamu-tamu, dan ternyata luar biasa responnya orang. Salah satunya adalah palu basah serigala. Pasti kita kaget semua, kenapa serigala bisa dibuat palu basah? Kenapa binatang serigala, binatang buas bisa dijadikan sebagai kuliner andalan? Ternyata palu basah itu hanya representasi dari nama jalannya. Tetapi palu basah itu adalah kuliner tradisional Kota Makassar itu yang bisa dinikmati oleh semua kalangan. Karena untuk mendapatkannya bisa di mana saja. Kadang-kadang pagi banyak penjual palu basah, dimakan untuk menjadi makanan siang. Boleh juga sore-sore juga menjelang maghrib atau menjelang dinner boleh menikmati palu basah. Nah, sekarang kita mesti menikmati palu basah sebagai salah satu menu andalan yang bikin kita kuat dan enak juga. Kita rasanya luar biasa, dan kita yang datang ke Makassar harus menikmati palu basah. If you want to know where is the most famous palu basah in Makassar, many people would recommend Palu Basah Serigala. Although the shop looks simple at first glance, but the Palu Basah Serigala is an idol for tourists and local residents. I mean, just look at it. The parking lot is full of vehicles and customers fill the food stalls area. Located on Serigala Street, this food stall measures 5 by 15 meters and open from 9 a.m. to 8 p.m. Ya, nama saya Haji Al-Kadri Hairudin, pemilik dari Palu Basah Serigala, rumah makan Palu Basah Serigala. Oh iya, saya adalah generasi kedua, dan Palu Basah Serigala ini didirikan oleh orang tua saya sejak tahun 87.
Jadi palu basah serigala itu beda sama coto ya. Kalau coto setelah dagingnya dicampur kuah, terus ditaburi. Kalau coto itu ditaburi bawang goreng. Kalau palu basah kita kasih serondeng kelapa yang disangrai, habis disangrai. Dan sebagian juga pelanggan mau dicampurkan kuning telur di palu basahnya. Oh ya, kalau dari kelapa yang disangrai itu memang dari ciri khas dari dulu. Kalau sedangkan telurnya baru mungkin di 2006 mungkin ya. Dan awalnya itu kenapa kita sampai sekarang menjual telur, dan awalnya itu telur ada seorang pelanggan yang bawa telur ayam kampung yang mentah, terus dia minta dicampurkan di palu basahnya. Sebelum diisi itu mangkuknya oleh daging, pertama itu dia minta diturunin dulu kuning telur ayam kampung. Setelah itu banyak pelanggan yang melihat, wah bagus juga ini, kan telur ayam kampung buat stamina. Saya berinisiatif sama orang tua, boleh juga ini kita beli aja telur supaya orang nggak bawa lagi. Jadi di situ awalnya, jadi ya, itu telur awalnya dari pelanggan aja yang bawa, sehingga kita sampai sekarang sudah menyiapkan telur di sini, telur ayam kampung untuk dicampur ke palu basahnya. Ya alhamdulillah sudah rame sejak sebelum kita ada menyediakan telur, memang sudah rame dari dulu. Dan awalnya itu bapak menjual di tenda itu dulu buka cuma 2 jam dia jualnya. Bukanya jam 10, jam 12 biasanya udah habis. Mungkin ya dia stoknya mungkin dia batasi atau gimana dulu ya. Saya kurang paham juga dari orang tua dulu. The process of cooking palu basah, it is almost similar to Coto Makassar. It takes a long time to boil the broth. After it is cooked, offal with added meat then sliced to put or serve in a bowl. The secret of preserving this culinary taste is an authentic recipe that has not been changed in the slightest since 35 years ago, including the selection of meat that uses 100% local beef. Various types of spices and the process of cooking the meat to become tender will continue to be maintained. So do not be surprised if the palu basah serigala broth is brownish, which tastes so thick, savory, mixed with a little sweetness. The hallmark of the palu basah dish is the addition of raw egg yolks and poured over the steaming sauce. The egg yolks used are indigenous chicken egg yolks, so it tastes creamy and very delicious. Customers can order palu basah and its filling according to their preferences. However, usually they mix the pieces of the meat in a bowl of palu basah and then add soy sauce and lime to make the taste become more rich in flavor. Jadi saya itu ikut bantu orang tua sejak masih sekolah. Saya terjunlah ke usaha dan saya 17 tahun. 17 tahun saya kelola ini usaha. Dari awal tamat sekolah dan ada beberapa cabang ya saya yang buka sendiri. Dan kalau saya buka cabang itu awalnya pasti saya yang turun langsung, saya yang motong-motong dagingnya, saya yang campur bumbunya supaya pelanggannya dulu tahu. Sekarang pelanggan masih ragu kalau palu basah serigala buka cabang,
Oh betul tidak ini Haji Kadri ini yang buka ini Palubasa Serigala? Jangan-jangan franchise atau dia cuma jual nama? Banyak yang persepsi gitu oleh pelanggan. Makanya setiap saya membuka cabang awal-awal pasti saya turun langsung kelola, bahkan memotong-motong dagingnya untuk disajikan ke pelanggan saya sendiri. Saya mengelola sendiri dan alhamdulillah saya sekarang sudah mempekerjakan 80 lebih karyawan di Palubasa Serigala. Kalau di sini harga per porsinya 18.000 lebih, 20.000 sudah sama PPN. Sekarang ya mungkin bisa 500 sampai 600-an mangkok tiap hari. Ya tantangannya tempat jualan, tantangannya biasa kadang karyawan, tiba-tiba ada yang 2 orang nggak masuk, 3 orang nggak masuk. Karyawan di sini sudah ada porsinya masing-masing, sudah ada penempatannya. Jadi kalau ada yang nggak masuk, biasa repot juga untuk mengisi tuh tempat karyawan yang absen gitu. Saya di sini sempat tutup 3 bulan lebih selama pandemi. Dan setelah itu dibolehkan buka oleh pemerintah dan tetap tidak bisa juga makan di tempat, yang bisanya cuma take away bungkus itu dibawa pulang. Jadi ada beberapa juga karyawan berhenti istirahat dan ada juga datang bantu-bantu membersihkan, terus dikasih gitu aja, pembeli beras, pembeli bensin selama 3 bulan itu di situ tantangannya. Even though the shop looks full, but the service at Palubasa Serigala food stall looks very nimble. After the customer orders the food, the employees process it right away and then deliver the order to customers. At this time, Palubasa Serigala can also be ordered through the online motorcycle taxi application. So make it easier for customers and tourists to still be able to enjoy Palubasa without having to come directly to the shop. Kalau Palubasa itu bahan bakunya dari leher ke atas, karena terdiri dari daging bagian pipinya, lidah, otak, dan biasa juga disebut tulang rawan, tulang muda yang berada di belakang telinga sapi. Dari sejak berdirinya Palubasa tetap memakai daging lokal asli segar sampai sekarang. Dan dari segi bumbu-bumbu juga, dari awal dibuat bumbunya saya tidak ada mau tambahin, saya tidak mau saya kurangin dari bumbu-bumbunya. Saya menjaga kualitas, yang bedakan mungkin dari segi takaran aja ya. Orang tua bilang, kamu ini nggak harus satu kau tahu ini pekerjaan. Yang perlu kau tahu ini semua, segala lini harus kau tahu dari Palubasa. 3 resep itu yang orang tua ajarkan dari dulu itu yang saya pegang terus ya. Itu rasa, kebersihan, pelayanan. Kalau ini 3 lengkap ini, insya Allah kita terus maju, kita terus berkembang. Dan 3 rahasia ini ya, itu yang diajarkan sama orang tua saya. Cuman saya ada beberapa saudara, tidak ada yang mau
terjun ke usaha palu basah dari dulu. Insya Allah bakal saya turunkan ke generasi ketiga, ke anak-anak saya nanti, insya Allah. Ya harapannya ya tetap menjaga kepercayaan pelanggan ke palu basah Serigala, dan kita tetap konsisten memakai daging lokal yang segar dan tidak memakai daging impor. Sebagai kuliner tradisional, palu basah, coto, dan beberapa kuliner lainnya itu diserang dari berbagai macam pihak, berbagai macam arah. Mulai dari makanan instan, junk food, semuanya datang ke Makassar menawarkan diri untuk dinikmati oleh penikmat kuliner. Tetapi ternyata palu basah, coto, dan makanan-makanan tradisional tetap punya tempat sendiri. Boleh Anda datang ke Makassar, tetapi pasar kuliner Makassar berupa makanan tradisional tetap punya tempat yang istimewa, yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Boleh berbagai macam makanan instan yang junk food sekalipun juga menyerbu, tetapi palu basah, coto akan tetap punya tempat yang baik. Dan beberapa pelaku wisata kuliner dan juga para chef telah berusaha untuk membuat makanan ini menjadi tetap eksis dan bisa dinikmati. Banyak bumbu-bumbu tambahan, terutama juga sistem kemasan, menggunakan juga aplikasi online, luar biasa. Dan palu basah tetap punya tempat yang terbaik untuk penikmat kuliner. Kalau di Makassar sendiri itu ada coto, ada palu basah, kondro, sop saudara, itu sih kalau di Makassar. Kalau saya pribadi lebih suka ke palu basah Serigala. Saya pilih palu basah Serigala alasannya karena rempahnya itu beda dengan yang lain. Kualitas daging dan tempat sih yang lebih nyaman kalau dibandingkan tempat-tempat yang lain menurut saya pribadi. Saya juga sangat berterima kasih kepada kedua orang tua saya yang sudah mempercayakan, memberikan amanah warung makan ini ke saya. Saya doakan kedua orang tua saya, Pak, untuk diampuni segala dosa-dosanya yang lalu, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dia mendapatkan pahala jariah, penghasilan setiap hari menjadi amal jariah kepada kedua orang tua saya. Pencapaian saya dari sejak saya mengambil tongkat stafet dari orang tua, saya rasa itu yang paling susah itu adalah mempertahankan usaha, mempertahankan dan menjaga kualitas, itu yang saya rasa paling susah. Dan apabila kita ini sudah bisa pertahankan kualitas, ya insya Allah kita bakal maju terus dan berkembang. The diversity of herbs used in cooking spices is proof that Makassar has been victorious since a long time ago. Now the city of Makassar is growing into a developed city with traditional culinary arts that will always prioritize authentic taste so that it can still compete with today's cuisine.
Through Palu Basa, we understand that people's tastes are different. With social condition often make people create food to be enjoyed by various circles. We can taste Palu Basa on our tables. These strong spices make us melt into one, regardless of who you are.